Selamat pagi, saudara-saudara semuanya, atau adik-adik semuanya. Nah, ini adalah substansi pengantar ya. Maksud saya, substansi pengantar ini bisa dipakai untuk mengantarkan beberapa mata kuliah. Yaitu, misalnya mata kuliah Strategi Pembangunan dan Industrialisasi, kemudian mata kuliah Hubungan Industrial, Industrial Relation, atau juga substansi mata kuliah Globalization, ya. Atau juga kemudian teori-teori sosial. Perlu juga sebenarnya mendengar satu cerita masa lalu tentang bagaimana sebenarnya industri berkembang hingga sekarang ini, gitu, dan apa implikasinya, dan bagaimana juga para teoris-teoris, para ahli teori itu menjelaskan tentang perkembangan masyarakat. Nah, kuliah ini, pengantar ini nanti akan menceritakan kira-kira bagaimana sebenarnya revolusi industri itu muncul dan mengapa revolusi industri itu kemudian harus dilahirkan dan apa pengaruhnya revolusi industri itu, atau barangkali juga bisa bahwa karena ada satu perubahan kebudayaan dan perubahan sosial dan budaya kemudian menghasilkan, mendorong munculnya revolusi industri. Nah, itulah yang kira-kira nanti substansi yang akan saya sampaikan pada semua peserta mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Saya coba untuk share screen ya, coba kira-kira substansinya nanti seperti itu. Nah, pertama-tama bahwa setiap masyarakat itu, apapun bentuknya masyarakat itu ya, apakah masyarakat itu dalam satu tahap masyarakat awal sampai dengan masyarakat yang disebut dengan modern atau masyarakat maju, gitu. Masyarakat itu selalu tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan. Jadi setiap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selalu kemudian terkait dengan proses kerja. Nah, proses kerja inilah yang kita sebut dengan berproduksi. Ya. Jadi kalau orang beraktivitas kemudian mengerjakan sesuatu, maka itu kita sebut berproduksi karena menghasilkan sesuatu. Bisa juga barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan, bisa juga dalam satu perkembangan masyarakat modern itu dari berproduksi itu menghasilkan jasa. Nah, seluruh masyarakat mempunyai satu proses ini. Cuman dari proses ini berbeda-beda kira-kira bagaimana cara orang berproduksi. Nah, untuk itu ada 3 terminologi yang perlu diketahui, dan 3 terminologi itu sebenarnya sangat berkaitan di antara satu dengan yang lain dalam setiap kira-kira model berproduksi. Yang pertama adalah mode of production atau cara berproduksi. Cara berproduksi selalu diikuti oleh alat-alat yang dipakai untuk berproduksi, yaitu yang disebut dengan means of production, yaitu alat produksi. Alat-alat ada alatnya, ada cara berproduksinya, tetapi kalau tidak ada yang mengerjakan, maka sebenarnya tidak terjadi proses produksi. Oleh karena itu ada the relation of production, hubungan produksi. Nah, pada akhirnya hubungan produksi itulah yang sekarang ini dikenal dengan industrial relation. Artinya apa? Artinya ada yang kira-kira mempunyai capital, atau dalam arti ini adalah alat-alat produksi, pemilik alat produksi, tapi ada orang juga yang mengerjakan, melakukan proses produksi, yaitu
para pekerja atau seringkali disebut dengan buruh. Nanti istilah antara buruh dan pekerja itu adalah sebuah terminologi yang sangat ideologis menurut hemat saya begitu. Jadi antara mode of production, the relation of production, dan means of production itu tidak bisa dipisahkan. Dalam satu masyarakat sederhana, ini contohnya begini. Dalam satu masyarakat sederhana misalnya saja, kapak batu itu bisa juga sebagai alat produksi yang bisa dipakai untuk menggali tanah juga gitu. Perkembangan kemudian adalah tidak hanya kapak batu, cangkul itu juga alat produksi. Kalau itu dalam sektor pertanian ya. Setelah kemudian cangkul sebagai satu alat membalik tanah, kemudian berkembang lagi karena kebutuhannya besar gitu, membaja ya, membaja. Membaja ini adalah juga cara membalik tanah, tapi yang melakukan pembajakan adalah kerbau atau sapi. Pada masyarakat kira-kira yang telah berubah dan dengan perkembangan teknologi, maka sebenarnya cangkul, baja itu sudah kemudian dianggap sebagai satu alat yang out of date, yaitu kemudian dirubah menjadi traktor. Nah, pada tingkat ini ada perubahan alat-alat produksi ini, gitu, ya, mulai dari kapak batu, kemudian lalu cangkul, kemudian lalu baja, kemudian lalu traktor. Gitu. Ini kan berubah. Nah, perubahan dari alat-alat ini itu juga merubah apa yang disebut dengan cara berproduksi. Jadi cara berproduksi berubah, pasti diikuti oleh alat-alat produksi yang berubah, pasti diikuti oleh hubungan produksi yang berubah. Dengan munculnya traktor, itu sudah memasuki satu era berproduksi yang dilakukan secara komersial. Maka hubungan antara pemilik alat-alat produksi dan orang yang mengerjakannya, itulah yang disebut dengan hubungan antara para pemilik alat produksi dan para buruh. Itulah yang kemudian dalam perkembangan masyarakat modern yang disebut dengan hubungan industrial. Nanti kita ceritakan, itu adalah cerita yang menurut teman saya agak panjang, nanti mulai dari bagaimana sebenarnya yang terjadi pada revolusi industri tentang hubungan industrial. Nah kemudian setelah, jadi ya tadi yang terakhir adalah mengenai tentang industri hubungan produksi ya, yang kemudian terakhir disebut dengan industrial relation. Nah itulah kemudian, inilah yang sebenarnya dari tiga hal tadi kemudian. Revolusi industri itu sebenarnya menunjuk pada satu perubahan cara berproduksi. Yang tadinya cara produksinya itu sederhana, ya, menggunakan alat yang sangat sederhana untuk berproduksi. Kemudian berubah dan berganti, alat-alat produksi itu semuanya diganti dengan alat-alat produksi dengan menggunakan mesin, dan sangat radikal cara perubahannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya, yang dalam jangka panjang sangat menentukan perubahan-perubahan masyarakat di dunia ini. Seperti kayak munculnya alat-alat komunikasi yang semakin canggih, itu merupakan sebuah perubahan dari alat-alat produksi. Maka sebenarnya implikasinya juga besar, nanti kita bisa bicarakan di dalam persoalan hubungan industrial. Ketika orang menempatkan misalnya saja capital intensif gitu, maka sebenarnya tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak gitu. Tidak membutuhkan, beda dengan modelnya labor intensif. Nah itu nanti pada bagian hubungan industrial. Tapi yang jelas bahwa akibat dari revolusi industri yang kira-kira terjadi pada abad 18, kalau nggak salah ya, kira-kira sekitar 1740-an begitu ya. Kira-kira 400 tahun yang lalu lah kira-kira dari sekarang ini. Itu berlangsung perubahan cara berproduksi dengan menggunakan
alat-alat mesin sebagai penggerak untuk menghasilkan satu produk melalui satu proses produksi yang mengalahkan, tidak ada yang menandingi, karena tenaga manusia atau mungkin hewan tidak mungkin akan bisa menandingi munculnya mesin sebagai sebuah alat produksi. Nah, perubahan-perubahan jadi revolusi dengan mendorong perubahan berproduksi yang ditandai oleh penggunaan alat-alat produksi baru. Sudah tentu alat-alat produksi yang lama itu kemudian ditinggalkan sejak diketemukan misalnya saja uap sebagai satu penggerak mesin atau penggerak turbin untuk menghasilkan listrik ya. Nah, inilah yang tadi saya bilang bahwa dengan munculnya model alat produksi dan cara produksi juga akan juga berubah. Alat produksi baru yang tadi saya bilang bahwa mengalahkan tenaga yang dilakukan oleh manusia maupun hewan. Mengapa demikian? Maka mesin itu didesain 24 jam tidak pernah berhenti gitu ya. Berhari-hari gitu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dan bisa dalam jangka yang sangat panjang gitu. Manusia itu hanya diperlukan sebagai operator. Yang bergerak dalam satu proses produksinya itu mesinnya itu. Dan manusia hanya kira-kira bergerak sebagai operator atau juga manusia menciptakan sebuah teknologi baru itu. Tapi penggeraknya itu semuanya adalah sudah penggerak mesin. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah setelah produksi itu diperbesar banyak dan melimpah ruah gitu ya. Ini kan kemudian lalu berlaku hukum ekonomi. Dan berproduksi sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhan manusia. Manusia yang mana? Kalau manusia yang ada di dalam sebuah negara itu, di mana negara itu mempunyai proses produksi melalui industri manufaktur misalnya, pabrik gitu ya. Kalau semua orang di negara itu kira-kira sudah memenuhi satu kebutuhannya, kan akan terjadi barang yang berlimpah. Nah, inilah yang kemudian tujuan orang berproduksi tidak hanya kira-kira untuk memenuhi satu kebutuhan di mana penduduk yang ada di negara itu gitu ya, tetapi kemudian berpikiran adalah untuk memenuhi sebuah kebutuhan seluruh penduduk kira-kira di dunia. Sehingga jangkauan kira-kira konsumennya itu adalah lebih luas. Karena model berproduksi ini bukan lagi model berproduksi untuk digunakan sendiri yang disebut dengan model produksi subsisten gitu. Tapi model produksi komersial. Jadi memproduksi sebesar-besarnya untuk dipasarkan dan untuk dijual, dan barang itu namanya barang, the things yang merupakan hasil produksi itu mempunyai dua fungsi. Yang satu adalah barang yang diproduksi tadi mempunyai fungsi sebagai mempunyai fungsi sebagai nilai guna. Jadi kalau orang membeli sesuatu karena akan digunakan untuk sesuatu, misalnya membeli makanan, makan dimakan, itu namanya bahwa makanan tadi adalah mempunyai nilai guna karena untuk keperluan makan. Selain ada nilai guna, itu ada nilai tukar. Oleh karena itu kalau saya kemudian lalu membutuhkan barang itu, maka saya harus menukar barang itu dengan kemudian sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain itu yang kemudian ditentukan, itulah yang kemudian nilai tukarnya apa? Nilai tukarnya uang. Nah, saya tidak akan melanjutkan mengapa kemudian uang lalu berbeda-beda, itu urusannya penjelasan penjelasan ekonomi ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa barang itu selain mempunyai nilai guna atau kemudian juga mempunyai nilai tukar. Ini berbeda dengan model produksi subsistensi. Ketika model produksi subsistensi
industri sukses itu adalah memproduksi barang digunakan untuk sendiri, kemudian untuk memenuhi kira-kira komunitas atau mungkin masyarakat yang ada di situ gitu. Misalnya menanam padi, dan padi itu kemudian lalu sebagian nggak dijual gitu, tetapi orang-orang yang membantu di dalam proses menanam padi itu juga nggak dibayar gitu, tapi mereka mendapatkan reward dari membantu menanam padi itu. Itu nanti juga ada cerita sendiri nanti ketika kita bicara tentang bagaimana sebenarnya proses pembangunan berlangsung di negara-negara berkembang, apa sih yang sebenarnya dirubah? Yaitu dirubah dalam cara berproduksi. Tidak ada lagi berproduksi untuk dipakai sendiri, tapi berproduksi juga dalam pengertian untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan. Jadi kalau memproduksi padi, itu padi tidak ditanam sendiri, tapi padi dengan kemudian diubah cara produksinya ya, melalui Green Revolution namanya, revolusi hijau, ya, yaitu ada perubahan cara-cara produksi sektor pertanian. Kemudian lalu berasnya itu cukup dan sisanya kemudian lalu diperdagangkan, meskipun kenyataannya lain, ya. Kita masih juga impor, gitu. Swasembada pangan kita nggak sukses, ya. Kan gara-gara gitu ya. Tapi itu adalah penjelasan lain nanti. Mengapa kok demikian? Nah itu nanti arahnya adalah penjelasan tentang kalau kita belajar tentang pembangunan ya, dan industrialisasi. Ya. Nah itu yang kemudian menjadi penting adalah setelah produksi itu melimpah dan produksi itu harus dijual, maka yang kemudian diperlukan oleh mereka sebagai seorang produsen, maka dia harus melakukan ekspansi pasar. Ya. Nah, itulah yang kemudian ekspansi pasar ini memegang satu kendali. Nah, ini yang kemudian lalu besar kaitannya dengan globalisasi gitu. Seperti kayak misalnya aja sekarang ini gitu, kalau namanya Kentucky Fried Chicken, orang Kentucky sendiri itu sudah terpenuhi kebutuhannya. Tapi produksinya ayam luar biasa besar. Nah, lalu gimana harus dibuang gitu. Dan dibuangnya itu kemudian tidak tanggung-tanggung di seluruh dunia. Akhirnya apa? Tidak hanya kemudian ayamnya aja Kentucky Fried Chicken yang didirikan, juga sebenarnya DOC itu seperti kayak bibitnya ayam itu sudah diproduksi di seluruh negara di dunia ini gitu ya. Kemudian dengan teknologi tertentu maka bisa diproduksi jumlah DOC yang sangat banyak. Nah, kemudian itulah yang kemudian disebut dengan market ekspansi pasar untuk menguasai seluruh pasar di dunia dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dunia. Kalau kita tanya ya adik-adik ya atau anak-anak yang sekarang gitu, ditanya kira-kira kamu senang mana nih antara Kentucky Fried Chicken dan ayamnya Mbok Brek atau Nyonya Suharti? Nanti kan pilihnya Kentucky Fried Chicken. Nah itulah sebenarnya ada perubahan ketika disajikan seperti itu, bagaimana cara konsumsi orang itu juga berubah, menyesuaikan dengan perkembangan industri itu. Nah itulah bahwa revolusi industri itu kemudian pada akhirnya sangat menentukan kira-kira perkembangan kapitalisme. Nah inilah sebenarnya, lalu apa sebenarnya pengertian tentang kapitalisme ini? Nah ini akan saya sampaikan, tapi ini ideal type ya, model tipe idealnya gitu. Meskipun di dalam satu perjalanan juga banyak variasinya dan banyak. Kalau kita mendengar kata kapitalisme,
atau kita mendengar kata sosialisme atau mungkin komunisme, gitu. Itu adalah lebih menunjuk bagaimana pengelolaan cara-cara berproduksi. Dalam satu sistem di apa yang disebut dengan kapitalisme itu, pengelolaan cara berproduksi itu adalah diserahkan pada individu. Jadi, individu mempunyai hak-hak kepemilikan. Berbeda dengan dalam sistem sosialis ya, individu tidak mempunyai hak pemilikan, meskipun sekarang ini juga mengalami perubahan di negara itu. Gitu. Yang siapa yang memiliki? Yang memiliki komunal. Nah, komunal yang terbesar, masyarakat yang terbesar itu adalah kemudian negara. Jadi negara lah yang kira-kira memiliki, individu tidak. Meskipun sekarang ini kondisinya juga berubah ya, tidak sepenuhnya seperti itu. Gitu. Tapi ini yang saya katakan ideal type tadi. Kalau begitu, kemudian di dalam prinsip kapitalisme yang berbasis individual property right itu, fungsinya negara, kalau kita ngomong negara itu begini, negara itu kalau kita melihat konsepnya Montesquieu, itu ada 3 hal lah ya, legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif. 3-tiganya adalah orang yang bekerja di dalam ruangan ini yang disebut dengan aparatur negara. Nah, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dianggap mumpuni untuk mewakili rakyat di dalam melakukan pengaturan untuk kepentingan rakyat. Ya, perkara kemudian lalu untuk kepentingannya diri mereka sendiri, nah itulah sebenarnya kemudian persoalan yang bisa menjadi pembahasan kita di dalam teori-teori negara ya nanti. Nah, negara itu sifatnya hanya mengatur kehidupan individu dalam masyarakat dan melakukan pelayanan kesejahteraan. Jadi mengatur gitu. Mengatur hak-hak kepemilikan agar jangan sampai hak-hak kepemilikan itu berbenturan antara satu dengan yang lain, kemudian terjadi pelanggaran antara hak-hak orang tertentu dengan hak-hak orang lain yang kemudian lalu mengakibatkan satu konflik yang luar biasa tinggi gitu ya. Bayangkan aja kalau hak individu itu, kalau individu itu diberikan satu hak kepemilikan, maka sebenarnya tanpa aturan yang jelas gitu, maka hak-hak kepemilikan berbenturan dengan hak-hak kepemilikannya orang lain gitu, akan terjadi konflik dan akan terjadi chaos gitu. Itu pentingnya negara. Jadi negara adalah apa namanya, melakukan satu pengaturan untuk kepentingan kehidupan individu dan juga menjamin kesejahteraan bagi individu-individu yang kira-kira tingkat kesejahteraannya tidak terjamin. Nah, bahkan kemudian dalam salah satu pemikiran prinsip ekonomi gitu ya, untuk mengatur kesejahteraan gitu, kayak gini pikiran-pikiran ekonomi gitu, negara nggak usah campur tangan. Nggak usah campur tangan, biar itu diurusi pasar. Artinya adalah pasar itu pengertiannya adalah ekonomi. Istilah lain adalah orang menggunakan terminologi tentang pasar. Biarkan pasar berkembang dengan sendirinya, maka kesejahteraan itu akan dipenuhi oleh pasar. Ternyata kemudian enggak juga seperti kayak gitu. Karena sebenarnya ada kemudian orang-orang elit tertentu yang menguasai pasar dan kemudian tidak kemudian memberikan satu kemakmuran bagi banyak orang gitu. Apalagi dalam prinsip ekonomi modern itu adalah mengeluarkan, kalau bisa menggunakan satu biaya produksi sekecil-kecilnya itu bisa kemudian mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah kemudian menjadi penting kita akan membahas tentang
hubungan industrial. Gitu. Salah satu biaya yang terbesar, biaya besar di dalam suatu proses produksi itu ya tenaga kerja, gitu ya. Nah itu selain kemudian bahan ya, kalau bahan naik itu kemudian tenaga kerjanya kemudian menuntut kesejahteraan yang sangat bagus, maka harga barang juga akan menjadi mahal, ya. Nah itulah fungsinya negara. Nah negara ini kan membutuhkan sebuah biaya ya untuk melakukan pengaturan gitu ya. Nah dari mana negara ini bisa menjalankan satu fungsinya, memberikan pelayanan, mengatur kira-kira birokrasi negara, memberikan satu perlindungan kepada semua pihak, individu, memberikan jaminan keadilan bagi semua orang. Artinya kalau ada orang melanggar kira-kira individu satu dengan individu yang lain, maka negara bisa menegakkan sebuah keadilan. Nah itulah perlunya sebenarnya pengaturan yang dilakukan negara. Itu semuanya itu tidak mungkin tanpa biaya. Lalu biayanya dari mana? Nah inilah kemudian lalu ya biayanya dipikul sama-sama. Siapa yang memikul? Ya warga negara. Warga yang negara, semua warga negara. Semua warga negara wajib melakukan pemikulan ini. Nah, warga negara ini kan berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang kemudian kesejahteraannya aja tidak terjamin gitu. Bagaimana dia memberikan kontribusi untuk memikul. Nah, itu lalu dipikirkan. Nah, lalu muncullah kira-kira semua individu itu diwajibkan memberikan kontribusi kepada negara yang berupa pajak. Jadi idealnya itu setiap orang warga negara mempunyai NPWP, nomor wajib pajak. Perkara kemudian pendapatannya sangat rendah, kemudian terhitung kira-kira sebagai orang yang dibebaskan dari pajak, dari standar yang kemudian ditentukan oleh negara. Nah itu adalah ketentuan yang lain. Tapi kewajibannya tetap bahwa dia mempunyai kewajiban berkontribusi kepada negara. Perkara tidak bisa bayar pajak nanti disupport oleh negara yang dari pengumpulan pembayaran pajak yang dilakukan oleh orang-orang yang bisa bayar pajak. Nah, lalu ditentukan semakin tinggi kekayaannya maka semakin tinggi pajaknya, semakin besar usahanya maka semakin besar kira-kira pajak yang harus dikontribusikan kepada negara. Ya. Tidak hanya untuk mengatur kira-kira birokrasi negara ini, tetapi juga memberikan pelayanan kepada warga negara yang posisi kesejahteraannya itu di bawah kira-kira standar yang ditentukan oleh negara. Nah ini mungkin di satu tempat dengan tempat negara satu dengan negara yang lain bisa berbeda-beda. Nah, oleh karena itu keputusan politik tentang pajak tadi juga diputuskan oleh warga negara, yaitu melalui sebuah perwakilan warga negara yang telah dipilih. Ya kalau ngambil konsep di Indonesia ya kemudian keputusan tentang itu ya ada di Dewan Perwakilan Rakyat lah ya. Jadi menentukan undang-undang perpajakan, maka undang-undang perpajakan juga diputuskan oleh para wakil rakyat. Bayangin aja kalau para wakil rakyatnya itu yang terpilih dengan model demokrasi seperti ini adalah yang masuk adalah yang punya duit. Yang orang pinter nggak punya duit kira-kira ya nggak bisa masuk jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat meskipun pinter. Yang punya duit itulah yang kemudian bisa menjadi para wakil rakyat meskipun sebenarnya tidak pinter. Ketika memutuskan undang-undang seperti ini adalah bukan membela kepentingan negara dan kepentingan rakyat, tetapi kepentingannya sendiri. Kalau bisa pajaknya itu ya supaya kemudian mereka tidak membayar pajak tinggi.
bisa begitu. Ya. Nah, oleh karena itu tentang pajak ini menjadi satu persoalan. Orang yang kira-kira memiliki hak kepemilikan yang besar dan usaha yang besar, maka kontribusi pajaknya juga tinggi. Bagi kira-kira para buruh ya, atau tenaga kerja, ya, istilahnya nanti kalau kita belajar tentang industrial relation ya, buruh atau tenaga kerja ini kemudian sesuai dengan gaji yang ditentukan oleh batas minimal kena pajak gitu ya. Itu ada ketentuan-ketentuan itu. Nah, itulah yang kemudian lalu proses penentuan itu yang disebut dengan demokrasi. Nah, jadi kalau kita bicara tentang demokrasi adalah produknya kapitalis mode of production, model produksi kapitalis. Ditentukan atas dasar keputusan orang banyak. Kalau orang banyak itu adalah kira-kira para politisi yang berasal dari para pemilik kapital, uang gitu ya, maka pembelaannya adalah bukan membela kemudian rakyat secara keseluruhan, tapi membela kira-kira kepentingan pasar ya, atau kepentingan ekonomi di mana mereka sebagai pelaku ekonomi. Nah, itulah sebenarnya proses bagaimanapun juga itu kemudian lalu demokratis karena dipilih sebagai anggota, misalnya wakil rakyat tadi dipilih oleh rakyat gitu ya. Jadi kalau rakyat milihnya salah ya itu adalah sebuah risiko karena kita memilih orang. Nah, yang bahaya adalah orang yang tidak mengerti kemudian lalu memilih orang. Nah, ini yang repot gitu ya. Karena dapat uang 100 atau 50 untuk memilih A atau B, kemudian lalu melakukan pemilihan atas dasar kira-kira politik uang tadi. Nah, ini terjadilah kira-kira di negara ini yang belum bisa kita selesaikan dengan baik ya. Nah, oleh karena itu, karena ada individual property right, jadi hak-hak kepemilikan, ada tidak hanya hak kepemilikan, hak berpendapat, hak yang sama semuanya di depan hukum. Gitu. Karena ada hak-hak ini semuanya, itu di dalam sebuah masyarakat yang kompleks gitu, harus ada penegakan hukum yang sangat kuat. Oleh karena itu, maka rule of law, jadi kekuasaan berdasarkan atas hukum itu menjadi satu jaminan di mana kemudian hukum bisa menegakkan keadilan. Kalau tidak, ya kekacauan yang akan terjadi. Yang punya duit banyak, yang menang, yang bisa kira-kira mengatur segala macam kira-kira kebutuhannya dan kepentingannya, meskipun ada penegak keadilan yang bisa diatur. Semuanya bisa diatur gitu. Jangan hanya pengadilan, tapi juga aparat yang lain bisa diatur juga, seperti kayak kepolisian dan seterusnya. Nah, ini kemudian menciptakan ketidakadilan ketika tidak ada satu upaya untuk menegakkan penegakan hukum yang sangat ketat. Gitu. Jadi kalau kita memilih prinsip misalnya kapitalisme, maka sebenarnya kapitalisme itu berkembang memberikan hak kepada individu. Ketika individu itu punya hak, gitu, maka hak-hak individu harus diatur. Diatur oleh siapa? Diatur oleh negara, di mana aparatur negaranya adalah diisi oleh orang-orang yang terpilih, gitu ya. Nah, kemudian semua warga negara punya kewajiban memberikan kontribusi untuk menegakkan negara dengan pajak, gitu ya. Dan kemudian semuanya diputuskan bersama-sama secara demokratis, gitu ya. Dan harus ada jaminan penegakan hukum yang sangat kuat, di mana kekuasaan itu berjalan berdasarkan atas hukum.
Jika itu semuanya itu tidak ada, artinya penegakan hukumnya lemah, bayarnya pajak juga kemudian lemah, tidak ada kemudian lalu penegakan hukum yang jelas ketika orang kemudian tidak bayar pajak atau mengurangi kira-kira ngapusi pajak dan sebagainya, yaitu negara tidak mempunyai kekuatan untuk kira-kira mengatur individu, hubungan antar individu di dalam kehidupan bernegara itu. Gitu. Negara nggak punya kewibawaan. Negara kalah dengan pengaturan pasar. Nah, ini bisa jadi kekacauan. Nah, oleh karena itu, di dalam sebuah negara seperti kayak gini, gitu, prinsipnya adalah private sektor, swasta, itu memegang satu peranan penting, gitu. Namun, tidak semua kira-kira unit usaha itu bisa menampung dan memberikan kemakmuran pada semua penduduk. Nggak mungkin. Karena orang berusaha itu ya sebenarnya mempunyai hitungan bagaimana biaya produksi yang kemudian harus dikeluarkan melalui tenaga kerja misalnya aja hanya bisa dikerjakan oleh sekian orang gitu, agar orang-orang yang bekerja itu kemudian kesejahteraannya baik. Misalnya aja kalau sebuah pekerjaan itu hanya bisa dikerjakan oleh 10 orang, gitu, tapi gajinya baik. Kalau itu dikerjakan oleh 15 orang, ya bisa-bisa aja. Tapi gajinya juga nggak akan baik. Gitu. Oleh karena itu, ya 10 orang, 10 orang. Gitu. Karena itu pasnya dikerjakan oleh 10 orang. Oleh karena itu nggak bisa ditambah. Nah, padahal orang yang mau bekerja di situ itu banyak sekali gitu. Oleh karena itu kemudian harus dibuang. Nah, kemudian terjadilah kemudian banyak pengangguran dan seterusnya. Ya. Nah, dari mana kemudian lalu kalau ada banyak pengangguran? Kalau di negara-negara yang sudah mapan, maka pengangguran-pengangguran ini bukan juga disantuni oleh negara. Karena adalah tanggung jawabnya negara ketika kemudian ada warga negara yang tidak bisa bekerja. Dari mana? Ya pajak tadi kemudian sebagian adalah dipakai untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan kemudian untuk masyarakat jadi pajak, jadi ya berputar gitu. Itu kalau dilihat sebenarnya ya perwujudan dari organik solidaritas yang sudah bukan lagi kira-kira membantu sesama dengan mengulurkan tangan nih tak bantu, tapi sudah kira-kira diorganisir oleh negara. Negara lah kemudian yang menyalurkan kepada orang-orang yang kesejahteraannya kurang terjamin. Ya mas, kayak begini kalau tidak ada penegakan hukum yang kuat gitu, bisa jadi juga korupsi bagi mereka-mereka yang menyalurkan itu. Atau juga orang yang kira-kira mestinya tidak perlu mendapatkan satu santunan, kemudian mengaku-ngaku gitu ya. Orang yang keserakat, orang yang kesejahteraannya rendah, dan kemudian agar supaya mendapatkan satu santunan. Ini juga bisa memunculkan seperti itu. Dan ini banyak terjadi di Indonesia gitu ya. Orang yang kaya kemudian mengaku miskin agar dapat mendapatkan BLT. Jadi ini kemerosotan moral yang menurut saya luar biasa ya. Dulu nggak ada. Bahkan kalau orang dikatakan miskin, saya masih bekerja kok disebut miskin, marah. Sekarang terbalik. Orang yang sudah masih kaya gitu, bisa apa-apa yang mestinya harus memberikan santunan pada orang lain. Enggak. Minta disantuni. Nah inilah kemudian. Nah ini soal. Jadi kalau mengadopsi dalam satu prinsip berproduksi, model produksi kapitalis, maka sebenarnya ya ketat mengikuti prinsip-prinsip penegakan hukum yang ketat, kemudian pengaturan yang sangat ketat agar supaya kemudian menjamin tentang persoalan keadilan bagi semuanya gitu ya.
Nah pertanyaannya, apakah dalam perjalanan kapitalisme mulai dari revolusi industri hingga sekarang itu kemudian lalu baik-baik aja gitu dalam prakteknya? Enggak juga. Nanti itu akan saya ceritakan di dalam satu mata kuliah tentang industrial relation. Jadi nggak bisa kemudian diceritakan semuanya di sini, dalam konteksnya akan berbeda. Nanti ketika kemudian bicara tentang persoalan strategi pembangunan dan industrialisasi, maka arahnya adalah bagaimana development itu dimajukan dan bagaimana industrialisasi dimajukan. Tadi ngomong lagi tentang bagaimana tentang industrial relation, ya. Saya rasa itu. Nah, di negara-negara yang basisnya itu adalah sosialis atau komunis, saya nggak perlu memisahkan meskipun itu berbeda ya. Sumber ekonomi produksi itu pengelolaannya, kepemilikannya diserahkan kepada komunalitas yang kemudian representasinya adalah negara. Yang kemudian kalau di sini kapitalisme adalah individual property right, itu adalah communal property right, yang siapa si komunal itu, yaitu negara. Jadi fungsinya negara itu tidak hanya kemudian mengatur, tapi memiliki juga dan bisa menjadi pelaku ekonomi juga dan bisa memberikan satu pelayanan kesejahteraan. Jadi totalitas itu dipegang oleh negara. Kalau di sini tadi negara, jadi terjadi division of labor di dalam negara hanya mengatur, yang berjalan dengan ekonomi jangan dicampuri oleh negara. Kalau di situ enggak, negara mengatur, negara menjalankan ekonomi, negara kemudian melakukan satu pelayanan. Itu totalitarian. Nah, keputusan politik ditentukan oleh warga negara yang terpilih, tetapi terpilihnya itu adalah warga negara yang terkaderisasi, dikader oleh negara, ya. Sehingga dengan demikian maka sebenarnya demokrasi tidak ada kalau di situ. Ya itu sebenarnya sangat otoriter, sangat sentralistis gitu ya. Semuanya harus manut kepada negara gitu ya. Tapi kalau orang yang kira-kira aparatur negaranya kemudian korupsi, ya hukumannya mati gitu ya. Nah, seperti kayak gitu. Jadi pada tingkat itu rule of law ya juga ketat kalau gitu ya. Penegakan hukumnya juga ketat gitu ya. Nah, karena rakyat tidak memiliki, maka sebenarnya ya pajak enggak gitu. Mungkin sekarang ini ada, saya tidak tahu ya, mesti harus dipelajari lagi, mencari literatur baru, tapi ini literatur lama, prinsipnya seperti kayak gitu, tapi tidak semuanya kaku lalu menyesuaikan dengan perkembangan. Ya sudah tentu kemudian kalau di negara kapitalis ada pengangguran, di sini nggak boleh ada pengangguran. Negara harus menjamin semua penduduknya bisa bekerja dan untuk mendapatkan penghasilan. Ya. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di pertanian dan seterusnya gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Nah, ini yang seringkali kemudian karena tergantung kepada negara, tergantung penghasilan yang diperoleh negara dari satu menggerakkan roda perekonomian, maka kemungkinan juga bedanya sangat jauh dengan negara-negara kapitalis. Misalnya saja tentang gaji yang diberikan dan seterusnya. Ya, meskipun sekarang ini sedang mulai bersaing di antara mereka bergerak keluar gitu-gitu, bisa menjual barang-barang atau produk-produk industrialnya yang kemudian lebih murah dari negara-negara yang model produksinya diatur oleh sistem kapitalisme itu. Yes. Kalau dulu disebut dengan pertarungan ideologi, yang disebut dengan Cold War, perang dingin, itu adalah pertarungan ideologi. Sekarang ini real gitu ya. Tapi yang perlu ditandai bahwa dalam model produksi baik sosialis maupun kapitalis itu adalah semuanya haus akan uang. Jadi tidak ada sistem ekonomi modern itu kemudian tidak butuh uang. Yang dicari duit. Yang ditumpuk, diakumulasikan itu duit. Yang kemudian diputar lagi yang lebih besar karena punya duit.
Jadi kalau mereka kemudian lalu mengembangkan, dua-duanya melakukan ekspansi pasar. Jadi jangan dikira bahwa wah negara-negara sosialis itu nggak butuh duit, enggak. Mereka juga butuh duit, mereka butuh capital accumulation, mereka juga membutuhkan satu ekspansi pasar. Sama. Logika kira-kira yang, kalau saya mengembangkan misalnya aja mengambil nikel di tempat kamu, aku minta ya tenaga kerjanya adalah langsung tenaga kerjaku, bukan tenaga kerjamu. Perjanjian begitu. Mengapa? Karena bisa membayar tenaga kerja lebih murah. Menurut sistemnya dia. Kira-kira seperti kayak gitu ya. Dalam satu perjalanan, kemudian apa sih sebenarnya dalam perkembangan kapitalisme itu, ketika kemudian memunculkan revolusi industri, maka sebenarnya pada akhirnya adalah ketika diproduksi secara massal besar-besaran, maka produksi secara besar-besaran itu membutuhkan apa yang disebut dengan market atau pasar. Nah, dalam mengekspansi pasar inilah tidak sederhana juga, tapi dia akan saya ceritakan di sini. Nanti kemudian mereka yang akan belajar tentang strategi pembangunan dan industrialisasi, ya. Nanti kelanjutannya ada di sana. Dan orang-orang yang akan belajar tentang globalization atau globalisasi, ya. Nah, itu sebenarnya dua prinsip itu. Jadi tadi saya katakan bahwa revolusi industri itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan kapitalisme. Karena prinsip industri adalah menghasilkan barang yang disebut mass production, produksi massal, yang kemudian membutuhkan pasar. Dan dalam pengembangan pasar itu adalah terkait dengan satu ideologi, satu prinsip pengelolaan produksi yang di Barat adalah dikenal dengan pengelolaan produksi dengan sistem kapitalis, yang oleh karena itu disebut dengan kapitalisme. Dan prinsipnya seperti tadi. Jadi yang perlu ditandai antara kapitalisme dan kemudian sosialisme. Kapitalisme itu basisnya individu, sosialisme komunisme itu basisnya komunal. Perlu dicatat bahwa itu adalah perbedaan cara mengelola sumber-sumber ekonomi produksi. Yang satu diserahkan komunal, yang satu diserahkan kepada individu. Nah, itulah kemudian yang kita akan bicarakan nanti kira-kira bagaimana sebenarnya revolusi industri berkembang dan kemudian menuju perkembangan kapitalisme. Maka semuanya sebenarnya baik kapitalisme sesungguhnya maupun juga sosialisme, semuanya butuh tentang perluasan pasar dan butuh menanamkan investasi uangnya di negara-negara lain juga. Nah, itu adalah bergeraknya pasar atau yang saya sebut dengan market expansion. Nah, terakhir, saya ingin mengatakan bahwa revolusi industri tidak begitu aja muncul, ya. Revolusi industri itu juga lahir karena ada perubahan sosial dan budaya. Nah, pertanyaannya, perubahan sosial dan budaya seperti macam kayak apa ya yang kemudian mendorong munculnya revolusi industri itu. Nah, kata sosial budaya ini luas ya. Saya menunjuk multifaset. Perubahan sosial budaya itu termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, sistem hukum, dan seterusnya. Jadi bukan kemudian perubahan sosial budaya itu hanya perubahan perilaku. Perilaku macam-macam perilaku ekonomi, perilaku politik, dan seterusnya. Dan juga bisa mendorong satu perubahan negara. Bayangin aja di dalam satu perjalanan revolusi industri,
Perancis, bukan Perancis, Inggris itu adalah negara yang pertama kali disebut negara yang paling demokratis di dunia. Mengapa? Karena Inggris gitu melihat masyarakatnya mulai naik gitu. Tidak hanya aristokrasi aja yang kaya, rakyat mulai kaya. Oleh karena itu lalu kalau ini dibiarkan maka bisa terjadi satu konflik yang parah. Oleh karena itu Inggris merubah monarkinya bukan lagi monarki absolut tapi monarki konstitusional, di mana raja nggak bisa dipersalahkan karena raja tidak memegang pemerintahan. Pemerintahannya siapa? Itulah diserahkan pada parlemen yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Yang pertama adalah di Inggris Winston Churchill itu. Nah, sampai sekarang, dan model seperti kayak gitu kan, beda dengan Prancis. French Revolution itu menghancurkan monarki. Kemudian menjadi prinsip liberty, equality, fraternity. Yang kemudian melahirkan demokrasi dan melahirkan republik. Jerman lain lagi. Negara kecil-kecil yang ada di situ dikumpulkan menjadi satu lah, kemudian memunculkan negara yang disebut dengan federasi. Tapi itu semuanya adalah paham pengelolaan ekonomi produksinya adalah dengan cara kapitalis. Di antara mereka juga berbeda-beda di antara bagaimana manajemen selanjutnya dalam pengelolaan sumber ekonomi produksi dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan cara bagaimana sebenarnya memajukan kesejahteraan sosial. Dan sosial itu jangan hanya kira-kira orang punya duit tuh ya. Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya masuk di dalam satu ruang konseptualisasi tentang hidup sejahtera gitu ya. Termasuk kebahagiaan dan hidup yang baik atau well-being. Nah ini beda-beda di antara mereka gitu ya. Dan uangnya juga beda-beda, nilai mata uangnya juga harganya beda-beda. Nah itu adalah bukan urusan ini, tetapi kan urusan yang seperti itu adalah urusan studi ekonomi yang lebih lanjut ya. Nah intinya adalah perubahan kebudayaan yang sangat dominan menuju industrialisasi itu adalah akal, nalar, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu menjadi satu sistem nilai yang sangat dominan sebagai dasar pertimbangan berperilaku. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam sebuah masyarakat, apapun masyarakatnya, mulai masyarakat yang tradisional sampai modern, semuanya ada, yaitu sistem nilai, selalu ada. Sistem nilai itu bisa dihasilkan oleh kepercayaan, oleh agama, oleh pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, common sense, ideologi, dan seterusnya. Nah, di dalam satu masyarakat yang sederhana itu, keyakinan adalah jauh lebih dominan daripada nalarnya. Dan logika common sense, peniruan menjadi kira-kira pertimbangan nilai yang dominan. Di dalam satu masyarakat yang kemudian memasuki masyarakat industri, gitu, ya, itu bukan lagi kemudian lalu itu menjadi dominan, tetapi nalar, ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi dominan, dan kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itulah yang kemudian mendorong perubahan radikal di dalam proses produksi dengan munculnya teknologi uap sebagai penggerak mesin, penggerak turbin untuk menghasilkan listrik dan seterusnya. Hingga sekarang ini berubah, bukan uap lagi, tapi nuklir. Alat yang diproduksinya sudah kemudian lebih canggih. Yang sekarang ini yang kita sebut dengan, mungkin negara-negara lain ada yang lebih. Kita masih menyebut kira-kira Industrial Revolution 4.0, 4.0. Di negara-negara yang lain mungkin sudah 5.0, 6.0 gitu ya.
kita 4.0 aja masih jauh. Ya, karena kita membuat jarum aja nggak bisa gitu ya. Jarum suntik, jarum. Yang bisa kita buat adalah kalau kita pergi ke Kudus, kita akan tahu jarum Kudus tapi. Nah itu ya yang saya sebut dengan perubahan sosial budaya, kemudian lalu menjadi satu pertimbangan nilai, kemudian perubahan sosial budaya inilah yang kemudian memunculkan revolusi industri. Tapi jangan lupa bahwa revolusi industri dan perkembangan perubahan menuju satu abad industri itu juga mendorong satu perubahan sosial baru di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan perilaku-perilaku baru terus begitu. Perilaku baru menghasilkan dorongan-dorongan pada revolusi industri berikutnya, dan revolusi industri berikutnya mendorong perubahan-perubahan perilaku baru dan terus bergulir seperti itu. Seperti sekarang ini misalnya saja, tidak hanya karena kita dipaksa oleh hadirnya pandemi COVID-19, kita mengadakan komunikasi secara online. Karena teknologinya sudah ada. Karena belum terbiasa aja gitu. Di negara-negara lain itu, kuliah online yang seperti kayak begini itu sebenarnya sudah biasa, bahkan kemudian selama kuliah, kampusnya juga nggak pernah dikunjungi, tapi mereka aktif kira-kira kuliah dalam model mata kuliah online seperti kayak gini. Bayangkan besok lagi kira-kira membuat universitas nggak perlu dengan sebesar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu. Ruangan kecil bisa jadi universitas. Karena apa? Karena teknologi. Inilah yang kemudian berubah gitu ya. Industri merubah kira-kira bagaimana cara akademik culture itu dibikin, dan pembelajaran itu tidak hanya kemudian bisa lewat tatap muka, tetapi juga pembelajaran selalu kemudian menggunakan online, mengajar pun bisa dari rumah, kuliah pun bisa dari rumah. Anda belajar di Amerika, tapi kemudian Anda kira-kira berada di Indonesia. Dan besok bisa seperti kayak begitu semakin lama gitu. Nah, itulah kira-kira kemudian saya bilang bahwa perubahan sosial budaya dan perkembangan industri itu sebagaimana lingkaran interpretasi. Jadi perubahan sosial mendorong kemudian revolusi industri, berkembangnya revolusi industri, kemudian lalu mendorong perubahan sosial, dan terus begitu seperti kayak lingkaran siklus ini ya. Lalu dari mana kira-kira awal mulanya kita nggak usah ngomong awalnya. Kalau kita berpikir perubahan sosial budaya pasti akan berimplikasi dorongan kemajuan menuju revolusi, menuju industri dan industri yang berkembang kemudian mendorong perubahan sosial budaya selanjutnya dan terus berlangsung seperti kayak gitu. Ya. Ya kita sih masih kenal seperti ini ya, artinya menggunakan kuliah dari itu pun sebenarnya belum sempurna, belum semuanya kita kira-kira mengecek penggunaan kira-kira program-program yang ada di dalam isi komputer kita gitu. Masih berapa persen yang kita mengerti isinya itu. Nah ini persoalan juga tentang teknologi gitu ya. Jadi yang kita nggak buat teknologi, kemudian lalu gagap dengan teknologi. Nah inilah kemudian saya sebut bahwa itu adalah lingkaran interpretasi yang nggak usah kita tanyakan kira-kira lebih dulu mana antara ayam dan telur. Nggak usah ngomong asimetris gitu. Tapi ngomongnya adalah, ya kalau ngomong telur, ngomong ayam juga. Tapi ngomong ayam juga harus ngomong telur. Kalau ngomong anak juga harus ngomong orang tua juga harus ngomong anak. Jadi putaran itu ya. Kemudian perubahan sosial mendorong revolusi industri dan begitu selanjutnya ya. Kemudian, nah itulah sebabnya mengapa
ketika perubahan sosial budaya ini mendunia dan menjadi fenomena global, orang berbicara tentang globalisasi. Ya, apa itu? Cutting boundaries, jadi memotong batas-batas. Gitu. Sudah tidak ada lagi batas-batas arus informasi. Anda bisa mendapatkan arus informasi dari mana saja. Sudah kemudian jangan menempatkan satu kota di mana barang orang lain nggak bisa masuk negaramu. Itu ada perjanjian internasional melalui WTO, World Trade Organization misalnya. Nah itulah kemudian, baik kira-kira komunikasi, baik informasi, baik kemudian ilmu pengetahuan dan seterusnya, tanpa berkembang batas, sampai dengan kebudayaan yang segitu kecil-kecilnya. Tanpa ada batas, tidak hanya kemudian pasar. Nanti pasar kemudian ketika kita ngomong tentang globalisasi, maka kita harus ngomong juga tentang lokalitas. Apa implikasinya globalisasi pada lokalitas? Nah itulah yang kemudian mengapa sebenarnya ini juga sebagai satu pengantar bagi mereka yang akan belajar tentang substansi tentang globalisasi. Sudah barang tentu nanti kemudian ada hal-hal yang kemudian menjadi terusan dari ini, bagaimana sebenarnya negara yang menguasai pasar itu kemudian berusaha untuk menembus batas-batas negara. Tidak hanya itu. Mereka juga menjalankan politik internasional yang bagaimana supaya kira-kira mereka bisa menguasai pasar di satu negara yang lain. Termasuk campur tangan bagaimana sebenarnya proses politik yang sedang berlangsung di negara lain. Ini nanti substansi mata kuliah tersendiri. Tadi juga sebenarnya ketika kemudian lalu berubah, ada negara yang berubah menjadi monarki, dari monarki konstitusional, monarki kemudian menjadi republik, kemudian monarki kemudian menjadi federasi dan seterusnya. Itu adalah pembicaraan bagaimana sebenarnya negara pun kemudian mengalami perubahan ketika terjadi perjalanan perkembangan tentang model produksi komersial ini ya. Semuanya sih menjalankan model produksi komersial ya, baik sosialis maupun kapitalis ya. Cuma di keduanya itu kemudian lalu dibedakan cara bagaimana mengelola sumber ekonomi produksi. Itu aja yang kira-kira membedakan. Tapi semuanya adalah greedy, rakus dengan uang, ya, rakus dengan pasar. Ya, itu kira-kira. Nah, oleh karena itu, kemudian ketika Barat mengklaim kemajuan, gitu, kemudian negara-negara berkembang adalah negara-negara yang disebut mereka adalah tidak maju. Lalu setelah the Cold War, bukan Cold War, the Second World War, Perang Dunia Kedua, gitu, mereka meneriakkan, karena Perang Dunia Kedua itu berakhir, ada satu tuntutan dari semua rakyat di dunia, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapus, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi suara Undang-Undang Dasar 45 preambul yang bagian pertama itu suara dunia. Oleh karena itu tidak ada penjajahan lagi. Sebelumnya mereka melakukan penjajahan, jadi kekayaan mereka itu sebagian besar juga karena melakukan satu kolonialisasi yang kemudian dituntut oleh orang sejagat ini. Gitu ya. Lalu kemudian berakhirlah kira-kira model-model kolonialisasi. Nah pada tingkat itu lalu kemudian melihat, negara-negara berkembang kamu perlu maju seperti saya. Mari digarap negaramu, mari digarap bangsamu akan menjadi bangsa yang maju. Nah itu nanti proses itulah yang kemudian lalu kita bicara tentang development, pembangunan. Ya. Kalau kita ngomong tentang pembangunan sosial, itu tidak semata-mata dibedakan itu ada pembangunan ekonomi. Tapi pembangunan sosial di sini adalah kata sosial itu multifaset juga, seperti kayak perubahan sosial budaya tadi. Ngomong pembangunan, ya ngomong ekonomi, ngomong politik, karena pembangunan itu adalah political decision. Ngomong implikasi dari ekonomi dan distribusi kue ekonomi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
termasuk semuanya bagaimana hukum melindungi keadilan dan seterusnya, melindungi manusia secara adil dan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Nah itu kita ngomong development. Nah di dalamnya itu juga ngomong nanti kemudian proses-proses demokratisasi dan seterusnya. Nah kemudian setelah industri manufaktur berkembang, dan industri manufaktur ini mempunyai sejarah tersendiri dalam satu perjalanan sejarah hubungan industrial itu. Eksploitasinya juga luar biasa. Oleh karena itu, mengapa kemudian lalu kita mesti membicarakan hubungan industrial atau industrial relation atau juga disebut dengan the relation of production. Dalam literatur lama itu nggak pernah saya kenal industrial relation. Yang saya kenal adalah the relation of production, karena itu salah satu istilah yang disebutkan oleh Karl Marx. Ya itu artinya hubungan ini terjadi dinamika yang luar biasa gitu dalam perjalanan sejarah kapitalisme. Ya, kalau sekarang menjadi baik, itu menjamin kira-kira salaries yang baik dalam hubungan industrial antara buruh dan para pemilik alat-alat produksi yang disebut dengan majikan atau pemilik kapital gitu. Itu bukan karena kebaikan kapitalisme. Bukan kebaikan dari prinsip ekonomi modern. Prinsip ekonomi modern itu tidak kenal orang. Kenalnya adalah prinsip ekonomi modern ya bagaimana kemudian capital accumulation itu dilakukan kalau kemudian ada kira-kira pengeluaran biaya produksi yang kecil-kecilnya untungnya tinggi, maka kita bisa melakukan capital accumulation. Meskipun dengan sekarang ini ada behavioral economics yang prinsipnya berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi klasik seperti kayak gitu ya. Nah, tapi itu nanti pembicaraan ekonomi. Tapi dalam hubungan industrial, oleh karena itu tadi saya katakan dalam pengantar ini adalah mengantarkan bahwa revolusi industri itulah akarnya pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang. Revolusi industri itulah akarnya kita bicara tentang globalization. Revolusi industri itulah akarnya kita ngomong tentang hubungan industrial. Karena di situ mulai perubahan cara-cara produksi, ya, alat produksi dan hubungan produksi juga mulai berubah. Nah, dan para teoris, para ahli teori itu adalah menjelaskan perubahan-perubahan di dalam kurun waktu yang sangat panjang sejak kemudian perjalanan revolusi industri dan sebelumnya, di mana penjelasan-penjelasan tentang persoalan-persoalan sosial ekonomi itu adalah penjelasan yang sangat dinamis gitu, dan kemudian kontradiktif penjelasannya di antara para teoris satu dengan teoris yang lain. Oleh karena itu ilmu pengetahuan itu berkembang. Karena apa? Bukan kemudian karena linearitas. Karena perbedaan dan karena perbenturan di antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kalau kita mau melihat dengan academic culture, kacamata itu, seharusnya bahwa dunia perguruan tinggi, academic community yang ada di perguruan tinggi itu adalah insan-insan yang sangat demokratis dan sangat egalitarian. Karena bisa menghargai cara berpikir orang lain, bahwa kebenaran tidak hanya ada pada dirinya, tetapi kebenaran bisa juga muncul dari diri orang lain yang mempunyai argumentasi kebenaran dan bukti kebenaran yang lain. Sehingga dengan demikian maka sebenarnya di sinilah sebenarnya bahwa berdemokrasi itu adalah intinya juga menghargai hak orang lain untuk menyampaikan pendapat dan cara berpikirnya. Nah, itu adalah perkembangan subur di dalam dunia ilmu pengetahuan.
Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada sebagai sebuah pengantar ya. Sebagai sebuah pengantar yang nanti itu bisa dilanjutkan di dalam kira-kira kelanjutan dari mata kuliah yang lain yang saya sebutkan di situ tadi. Kira-kira itu sebagai pengantar dan saya tutup sekian pengantar saya, dan besok bisa diikuti dengan mata kuliah yang lain yang kelanjutan dari pengantar yang sudah saya sebutkan tadi. Ada strategi pembangunan industrialis dan industrialisasi, hubungan industrial, globalisasi, dan mata kuliah teori yang lain gitu ya. Itu kira-kira sampai di sini dulu pengantar saya gitu. Selamat sejahtera bagi semuanya gitu, dan jaga kondisi kesehatan baik-baik gitu. Karena kecenderungan kasusnya naik terus gitu ya. Semua mudah-mudahan semua terhindar dari ancaman pandemi COVID-19 itu, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.